Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Karita Anggini. Di sini aku akan menjelaskan atau membuat tutorial bagaimana menganalisis menggunakan metode instrumental variabel atau kita biasa sebut IV. Jadi, if itu adalah variabel ketika kita menambahkan variabel yang berkorelasi kuat dengan variabel penjelas atau variabel X, atau biasa kita sebut variabel independen. Tapi variabel IV ini tidak berkorelasi langsung dengan variabel respon Y dan tidak berkorelasi dengan error. Nah, metode analisis IV ini menggunakan TSLS atau two-stage least square dengan persyaratan harus berdasarkan teori, jadi hubungan antara variabelnya itu harus berdasarkan teori, dan juga tidak berhubungan langsung dengan variabel Y, serta bersifat eksogen, yaitu variabel IV ini tidak dipengaruhi variabel lain, tapi dia mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel X tadi. Yang keempat, memiliki korelasi kuat dengan variabel X. Korelasi kuat ini hasilnya regresinya signifikan. Oke, asumsi klasik di sini. Jadi di sini ada persamaan, ada variabel asumsi klasiknya yaitu Y atau variabel dependen sama dengan konstanta ditambah variabel penjelas atau independen plus error. Jadi nanti IV ini mempengaruhi variabel penjelas, variabel independen di sini. Gitu. Jadi biasanya kan variabel independen itu banyak dan IV ini mempengaruhi salah satu atau beberapa variabel independen. Oke, tadi kan ada suatu persamaan ya. Nah, variabel if ini identik dengan variabel endogen dan eksogen. Variabel endogen ini yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel IV. Nah, di sini contohnya pendidikan dan pengalaman yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu skill. Tapi skill ini tidak secara langsung mempengaruhi variabel upah. Nah, variabel yang mempengaruhi endogen ini kan disebutnya variabel IV. Nah, variabel IV ini bersifat eksogen atau disebut juga variabel eksogen, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dan berada di luar sistem atau persamaan. Jadi variabel IV ini berada di luar model persamaan. Dan untuk analisis kali ini kita menggunakan skripsi, data dari skripsi yang berjudul pengaruh biaya keluar minyak kelapa sawit mentah terhadap harga minyak goreng. Di sini ada kerangka penelitiannya, kita hanya menggunakan yang di dalam garis hijau ini saja. Jadi ini nah, ini adalah skripsi yang kita gunakan, yaitu skripsi dari Dandi Darmawan tahun 2016. Oke, kita balik ke sini. Nah, di sini kan kita sudah ada dua model, yaitu model pertama PMG plus BO plus B1 PDC plus B2 XMG plus E. Dan model kedua PMG sama dengan B0 ditambah B1 XMG ditambah B2 PDC plus E. Ini tuh perbedaannya adalah variabel independennya kita balik. Jadi kan ini di sini tuh harga CPO dalam negeri ini merupakan harga CPO dalam negeri ini merupakan variabel endogen karena dipengaruhi oleh variabel IV yaitu harga CPO dunia. Sedangkan variabel Y-nya itu variabel ini harga minyak goreng dan independennya itu ekspor minyak goreng. Dan model yang akan kita gunakan itu model yang pertama. Sebenarnya dua model ini bisa digunakan, tapi kita coba yang pertama terlebih dahulu. Dan ini penjelasan variabelnya. Tadi variabel dependennya itu harga minyak goreng, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan variabel independennya itu ekspor minyak goreng atau XMG, yaitu variabel penjelas yang variabel independen itu dipengaruhi oleh variabel di luar model disebut variabel endogen. Jadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel di luar model disebut variabel endogen. Nah, variabel endogen dalam penelitian ini adalah harga CPO dalam negeri atau PCD. Variabel endogen adalah variabel penjelas yang ditentukan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain ini biasa kita sebut variabel eksogen atau variabel IV. Variabel IV dalam penelitian ini adalah harga CPO dunia atau WPCPO. Variabel eksogen adalah variabel penjelas yang tidak ditentukan atau tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke demonya ya. Nah, di sini ada datanya yang sudah tersedia. Kita langsung kopas saja. Crack CTRL-Shift ke kanan, terus kita CTRL-Shift ke background ke bawah.
Kita kopas dan kita buka eViews-nya. Nah, kita buka eViews-nya di sini, kita create a new file, terus kita klik date, karena ini datanya annual per tahun, jadi kita klik annual. Tahunnya itu 1989 sampai 2013. Kita klik OK, kita ke Quick, empty group, terus kita ke atasin ininya, terus kita paste. Nah, setelah ini kita ke Quick, kita cek dulu nih OLS-nya dengan persamaan berikut. Klik estimate equation, kita klik PMG. PMG itu adalah variabel Y-nya ya, jadi variabel Y, C variabel yang tadi yang pertama endogennya itu PDC, ini sesuai model yang tadi ya, persamaan yang tadi. Jadi kayak tadi kan persamaannya, nah nanti kan persamaannya ya. Yang kita gunakan ini kan, nah persamaannya ini tuh PMG, PDC, XMG. Terus langsung kita ke sini lagi, PMG C, PDC, XMG, XMG, pangkat 2. Ini tuh XMG pangkat 2 itu artinya error ya. Nah, oke, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat di tes statistik errornya, yaitu XMG pangkat 2 0,8. Nih, 0,8 ini errornya lebih besar daripada 0,5. Artinya menunjukkan bahwa ada EV yang berkorelasi kuat di luar model. Nah, berdasarkan teori tadi bahwa ada EV yang mempengaruhi PDC. Selanjutnya, kita akan lihat hubungan variabel independen dengan error dengan klik independen dengan error dengan klik estimate. Terus kita masukkan, ini aja, ini langsung PMG-nya hapus karena kita akan menganalisis hubungan variabel independen, ini variabel independennya dengan error. Nah, errornya itu kan ini ya, tapi kita juga perlu masukin variabel yang EV-nya, yaitu WPC-PO. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat yang WPC-PO-nya, ini variabel EV-nya, di sini di nilai statistiknya itu 6,26, ini kan lebih besar daripada 0,5, berarti korelasi kuat terhadap variabel endogen PDC di dalam model. Jadi, variabel EV ini memiliki korelasi yang kuat terhadap variabel endogen di dalam model gitu. Kalau misalkan nilainya lebih kurang dari 0,5, maka variabel WPC-PO ini atau variabel EV ini tidak berkorelasi kuat dengan variabel endogen yang ada di dalam model. Selanjutnya kita akan estimasi TSLS dengan klik estimate. Metodenya kita ubah jadi TSLS. Kita ubah jadi ininya, masukkan persamaan yang awal tanpa pakai EV-nya. PDC, XMG, kita pakai PMG ya, karena ini pakai PMG, C, PDC, nah, PMG, PDC, XMG pangkat 2. Terus instrumen listnya ini diisi semua variabel yang tidak memiliki korelasi dengan error, atau disebut juga variabel eksogen. Variabelnya itu XMG ini variabel independen, XMG pangkat 2-nya error. Kemudian masukin variabel yang tidak berkorelasi dengan error, yaitu variabel EV-nya, yaitu WPC-PO. Nah, kita klik OK, kita cek dulu benar apa enggak, PMG, C, PDC, SPM pangkat 2, SPM, WPC, PO. Oke. Nah, berdasarkan hasil analisisnya, kita lihat dari nilai tes statistik yang C-nya di sini ya. Tes statistiknya ini kan nilainya lebih besar daripada 0,5. Artinya, ada EV yang berkorelasi kuat di luar model, berkorelasi kuat terhadap di dalam model, variabel endogen di dalam model. Tapi berkorelasinya itu ke variabel PDC, variabel PDC ini. Ini 2,5 lebih besar daripada 0,5, berarti berkorelasi kuat ya. Tuh. Sekarang kita langsung ke tes EV regressor endogenity. Caranya klik view, terus
EV diagnostic test, kemudian regressor endogeneity test. Ininya tuh kita masukin variabel endogen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel EV, yaitu PDC. Kita klik OK. Nah, di sini nilai probe-nya itu 0,5. Nah, nilai 0,5 ini kan kalau misalkan tes endogeneity ini H0 itu sama dengan bukan endogeneity ketika A lebih besar daripada 0,5. H1 itu termasuk endogenitas ketika A lebih kecil daripada 0,5. Ini A-nya lebih besar daripada 0,51. Sehingga ini H0-nya dapat diterima, yaitu variabel PDC tersebut bukan endogen, tapi variabelnya itu eksogenis. Ini ada bacanya, variabel R eksogenis. Kemudian kita tes weak instrumentnya itu dengan cara klik view, EV diagnosis test, terus ke weak instrument diagnostic. Di sini kita cari nilai Craig-Donald F-stat 39,270. Dan ini tuh nilai Craig-Donald-nya itu kan lebih besar daripada 10 ya. Artinya instrumen yang digunakan ini tuh strong karena H0 dalam tes instrumen ini H0-nya itu A lebih besar daripada 10 ini disebut strong instrument. Kemudian H1-nya itu A lebih kecil daripada 10 itu disebutnya weak instrument. Berarti ini termasuk instrumen yang kuat. Oke, sekali lagi aku izin menjelaskan. Jadi, ketika kita mempunyai dua model persamaan seperti ini kan yang menjadi variabel endogennya itu kan PDC. Tetapi ketika kita analisis dan ada yang kan ketika PDC di sini berarti otomatis yang dijadikan error itu kan XMG. XMG-nya pangkat 2 menjadi error kan. Nah, kita tuh sebenarnya bisa membulak-balikan variabel independen ini. Jadi tergantung kebutuhan penelitian kita dan itu tidak berpengaruh untuk apapun yang mau dijadikan errornya atau yang dijadikan rumus pangkat 2 ketika di EViews itu yang bisa yang mana aja. Ya, bisa yang mana aja. Yang penting variabel independen yang paling ujung itu dijadikan error. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.